Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Di sini saya akan menjelaskan pandangan iman Kristen dalam ekologi. Istilah ekologi pertama kali dimunculkan oleh Ernst Haeckel, seorang murid Darwin pada tahun 1866, yang menunjukkan pada keseluruhan organisme atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos dan logos, yang secara harafiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup dan planet bumi ini sebagai keseluruhan. Bumi dianggap sebagai rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fisik lainnya. Selanjutnya, menurut William Chang, secara harafiah, ekologi berarti menyelidikkan tentang organisme dalam jagat raya. Menurut Dennis Owen, sebagaimana yang dikutip oleh A. Sonny Gerard, berkata bahwa ekologi berurusan dengan hubungan di antara tumbuhan dan hewan dan lingkungan di mana mereka hidup. Bumi merupakan kediaman bersama dengan makhluk lainnya. Dengan kata lain, bumi merupakan rumah yang di dalamnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan materi lainnya. Hidup secara berdampingan seperti yang dikatakan oleh Sonny, bahwa ekologi bukan semata-mata berurusan dengan pencemaran. Ia juga bukan semata-mata persoalan tentang kerusakan alam, lingkungan hidup, atau ekologi mengandung pengertian yang lebih luas, lebih mendalam, lebih filosofis, menyangkut kehidupan dan interaksi yang terjalin di dalamnya. Ia menyangkut mata rantai jaringan makanan dan siklus yang menghubungkan suatu kehidupan dengan kehidupan lainnya, dan interaksi antara semua kehidupan dengan ekosistemnya, dengan bumi tempat hidup semua kehidupan. Singkatnya, ekologi berbicara tentang kehidupan dan jaringan kehidupan yang terdiri dari jaringan di dalam jaringan. Saling berkaitan ini membuat manusia seharusnya menyadari bahwa di dalam bumi ini manusia tidak hidup sendiri. Artinya, ada makhluk hidup lain yang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sama di mana manusia berada. Tidak hanya itu saja, manusia membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, agar supaya manusia tetap bertahan hidup. Sebaliknya juga demikian. Tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia agar mereka bisa bertahan hidup dan tidak cepat punah. Makna berkuasa. Makna berkuasa dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, Allah menciptakan manusia secara berbeda seperti ketika Ia menciptakan makhluk hidup lainnya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Menurut Robert P. Rorong, teks Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Memahami mandat penguasaan atas alam terkait dengan pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia sebagai gambar Allah. Apakah karena manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberikan mandat oleh Allah untuk berkuasa, itu berarti manusia dapat melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan pribadi. Kata Ibrani yang digunakan dalam mandat menguasai dan menaklukkan alam memang berkonotasi mengeksploitasi kalau diterjemahkan secara harafiah. Selanjutnya, kata rada dan kabas secara
harafiah berarti menginjak atau memeras. Penggunaan kata itu dalam rangka memberikan tekanan atas fungsi manusia menegakkan dan menjalankan hak Tuhan atas dunia. Selanjutnya, menurut James Nash, seperti yang dikatakan oleh Robert Brorong, mengatakan bahwa penggunaan kata itu adalah dalam rangka meyakinkan manusia bahwa ia akan berhadapan dengan tantangan alam dalam rangka mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, tugas manusia bukannya mengeksploitasi alam seenaknya demi memahami kepentingan pribadi secara memengaruhi perkembangbiakan makhluk hidup lainnya. Kuasa yang Allah berikan kepada manusia bukan berarti manusia menjadi makhluk yang superior atas yang lainnya. Kuasa Allah berikan kepada manusia berarti manusia diberikan mandat untuk mengelola, menjaga, serta memelihara alam sedemikian rupa, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup berdampingan dalam sebuah oikos. Makna dari kata ekologi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi semula, ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Ekologi dalam perspektif agama Kristen. Hubungan manusia dengan alam adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dihindarkan, di mana alam merupakan tempat manusia untuk melangsungkan kehidupannya, serta mempunyai peran yang sangat penting bagi hidup manusia ke depannya. Kerusakan alam bukan hanya masalah yang sepele, perlunya kesadaran dari manusia itu sendiri. Akibat dari ulah manusia, berbagai masalah kerusakan terjadi di alam. Agama Kristen sebagai salah satu agama terbesar di dunia yang di dalam Alkitab mengajarkan bahwa manusia bukan saja makhluk ciptaan yang paling mulia di bumi, tetapi juga paling cerdas dan berkuasa. Tentu saja, keunggulan tersebut bukan tanpa maksud. Penyebab masalah dari kerusakan lingkungan ini juga diakibatkan oleh ideologi dan pandangan keagamaan yang kurang diterapkan oleh penganutnya, yakni kegagalan pemeluk agama yang kurang menerapkan serta memahami ajaran agama dan budaya dalam membentuk sikap agar dapat bersahabat dengan alam. Dalam skripsi ini, peneliti merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan. Bagaimana pandangan agama Kristen tentang alam dan manusia, serta bagaimana pandangan agama Kristen tentang ekologi. Jenis penelitian ini adalah pengumpulan buku-buku maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Jenis datanya ialah kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengkajian dari sumber-sumber kepustakaan, baik itu buku, ensiklopedia, majalah maupun jurnal. Telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, menurut agama Kristen, terjadinya alam dan manusia merupakan konsep yang sangat bergantung satu sama lain, di mana Allah menciptakan alam semesta, lalu kemudian yang terakhir Allah menciptakan manusia dalam hari terakhir penciptaannya. Maka makna penting dari penciptaan ini ialah bahwa alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas untuk menjaga dan memelihara alam semesta yang telah diciptakan Allah. Yesus sendiri memperlihatkan hubungan manusia dengan alam yang sangat dekat dan saling terikat. Yesus juga mengajarkan agar manusia selalu bersikap baik terhadap semua ciptaan alam.
Hal itu menunjukkan bahwa Yesus mengasihi serta memiliki cinta kasih terhadap semua ciptaan Allah, termasuk alam semesta dan semua yang terdapat di dalamnya. Menurut teologi Kristen, masalah ekologi diakibatkan oleh ketidakseimbangan dalam hati manusia, yaitu keserakahan yang menganggap dunia ini luarnya menjadi objek yang dapat dieksploitasi. Dan jika kerusakan ekologi ini ingin dihentikan, maka manusia harus melakukan pertobatan dan pembaruan hati dan tidak dikuasai oleh keserakahan. Allah menganugerahkan manusia akal budi agar dapat membuat manusia berpikir mengenai pentingnya menjaga bumi untuk kelangsungan kehidupan manusia. Pandangan Kristen tentang lingkungan hidup. Rehan Julianto pribadi, Christian Siregar, membahas lingkungan hidup artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita sebagai manusia. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari menunjukkan bahwa semakin rusak disebabkan ulah manusia itu sendiri. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan manusia serta makhluk hidup lain yang berdampingan dengan manusia. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan. Kita merasakan sendiri bumi menjadi semakin panas, banjir, serta adanya polusi udara dan tanah. Adanya kerusakan itu akan menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan adanya lingkungan hidup yang tercemar lalu rusak, maka hal ini menjadi ketidakadilan bagi ekologi. Dalam sejarah agama Kristen, yang terpenting adalah mendekatkan diri dengan Tuhan dan menjalankan amanat-Nya. Sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab, nilai-nilai agama Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup dapat ditemui pada ayat-ayat Alkitab, dijadikan pijakan dan sumber nilai moral. Alkitab juga sebenarnya mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah, termasuk alam atau lingkungan hidup. Contohnya pada Mazmur 104 yang digambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta tapi juga menumbuh kembangkan dan terus memelihara ciptaannya. Ayat 13, 16, 18, dan 17 misalnya menggambarkan pohon-pohon yang diberi makan oleh Tuhan. Semua ciptaan menantikan makanan dari Tuhan, yang artinya bukan hanya manusia yang menantikan kasih dan berkat Allah, tetapi seluruh ciptaan juga menantikan kasih dan berkat Allah. Di samping itu, penonjolan kedudukan dan kekuasaan manusia atas ciptaan lainnya tidak terlalu tampak, yang menjadikan bahwa baik manusia maupun ciptaan lainnya tunduk pada kemahakuasaan Allah. Dalam ayat 30 secara khusus dikatakan, apabila engkau mengutus rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kata roh itu sendiri seringkali dikaitkan dengan unsur kehidupan atau hidup yang berarti seluruh makhluk ciptaan di alam semesta ini diberikan unsur kehidupan oleh Tuhan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa bukan hanya manusia yang diberikan kehidupan, tetapi juga ciptaan lainnya. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsi masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Hal ini menurut saya pribadi memberikan makna bahwa mengajarkan untuk menghargai lingkungan alam dan segala jenis makhluk hidup lainnya yang berdampingan dengan manusia agar selalu terjaga keseimbangannya. Berdasarkan ayat-ayat Mazmur ini juga yang membuat saya belajar agar selalu menghargai setiap ciptaan kehidupan, mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan,
yang efeknya dapat menimbulkan banjir karena sampah-sampah yang terbuang sembarangan dan dapat menyumbat titik-titik saluran air sehingga mengganggu kehidupan maupun alam. Dan efek lainnya yaitu sampah-sampah plastik yang terbuang dengan sembarangan tidak mudah hancur, yang mana jika sampah-sampah tersebut sampai terbawa ke laut lepas, maka makhluk hidup yang berada di dalam laut akan ikut terkena efeknya. Ikan-ikan dapat mati karena menelan sampah plastik yang dapat merusak sistem pencernaan mereka. Contoh ayat Alkitab lain yang menjadi patokan saya terhadap lingkungan alam yaitu Kolose 1 ayat 15-23. Dalam perikop ini diungkapkan hal yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam melalui Kristus, dunia yang diciptakan, dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan pendamaian dengan ciptaannya. Kristus membawa perdamaian dan keharmonisan bagi semua ciptaan melalui kematian dan kebangkitannya. Penebusan Kristus juga dipahami sebagai penebusan yang mencangkup seluruh alam dan ciptaan. Ekoteologis, penyelamatan juga mencangkup perdamaian atau pemulihan hubungan yang telah dirusak antara manusia dan ciptaan lainnya, dan dapat disimpulkan baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk lain merupakan suatu kesatuan. Pada ayat ini juga mengajarkan saya agar lebih menghargai makhluk hidup ciptaan Allah yang lain. Contohnya, saya merawat tumbuhan di rumah agar polusi di udara yang ada di sekitar rumah dapat diserap oleh tumbuhan, dan efeknya udara-udara di sekitar rumah jauh lebih segar dan sehat. Hal ini memulihkan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Makna renungan ayat Alkitab tentang menciptai alam. Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan berdasarkan penjelasan dari kitab suci Alkitab, gereja-gereja mengajarkan bahwa manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia adalah makhluk pribadi yang memiliki kodrat sosial. Untuk itu, perlu langkah-langkah untuk mencintai Tuhan. Salah satunya langkah konkret mencintai Tuhan adalah mencintai alam. Manusia harus menghormati sesama ciptaan Tuhan. Ketika alam hancur karena ulah manusia, artinya manusia tersebut tidak mengasihi Tuhan, sebab tidak memperlakukan alam sebagaimana mestinya. Dengan ayat-ayat Alkitab berikut ini akan mengajarkan kita memaknai kembali berkat kita sebagai manusia yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara alam pemberiannya dan mengelola dengan baik. Kejadian 1 ayat 1. Ini adalah ilustrasi pemandangan alam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada pasal Kejadian 1 ayat 1-31 dan Kejadian 2 ayat 1-7 yang berisi tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, mulai dari adanya terang dan gelap. Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang cakrawala lain, yaitu matahari, bulan, juga bintang-bintang di udara, air dan darat. Pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Pada pasal ini Alkitab menyatakan bahwa Allah yang menciptakan bumi ini tempat kita dapat hidup dan bernafas. Kedua, Kolose 1 ayat 16. Ilustrasinya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pada dasarnya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendaknya. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai manusia. Tugas kita adalah untuk merawat alam yang ada di dalam bumi. Tetapi menciptakan kita sebagai manusia di bumi ini tentu ada maksud dan tujuannya mengenai alam semesta yang diciptakannya. Amsal 3 ayat 19-22 ini adalah ilustrasinya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Dengan ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita untuk memelihara alam, bukan merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan teramat sangat indah. Itu merupakan anugerah yang amat besar yang telah terlebih dahulu Dia sediakan sebelum menciptakan manusia, supaya ketika manusia hadir, keindahan itu sudah bisa dinikmati secara langsung sejak semula. Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang Dia ciptakan adalah baik. Tanaman, pohon-pohon berbuah, tunas-tunas muda itu diciptakan dengan baik. Yang keempat, Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25. Ini adalah ilustrasinya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Segala keindahan alam sejak semula Dia ciptakan sebagai gambaran kasih-Nya kepada kita. Itu merupakan hadiah yang luar biasa indah yang diberikan kepada kita. Seharusnya Tuhan bisa bersukacita melihat semua ciptaannya hidup dengan baik, harmonis, damai, dan penuh kasih. Gambaran yang sebaliknya tentu membuatnya sangat kecewa. Dia menciptakan yang indah, tetapi kita merusaknya. Lalu ketika bencana datang, silih berganti kita malah berani menyalahkan Tuhan. Pemazmur sudah menyerukan agar kita mau mulai berpikir untuk membuat Tuhan bisa bersukacita atas ciptaannya. Itu bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan, mengambil bagian dalam gerakan penghijauan, dan tidak ikut-ikutan mencemarkan lingkungan dengan perilaku yang tidak baik. Demikianlah beberapa ayat Alkitab tentang mencintai alam dan lindungannya. Semoga bermanfaat.